Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam sebuah sumber. Ini kutipan dari buku Upheaval. Kita mau lihat kisah ketahanan nasional yang luar biasa menurut saya. Perjuangan Finlandia melawan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua, dan juga strategi unik mereka setelahnya. Betul. Ini kisah yang menarik banget sih, bagaimana negara kecil bisa bertahan. Iya kan? Coba deh Anda bayangkan, lagi jalan-jalan di Helsinki, terus mampir ke pemakaman Hietaniemi, di sana itu ribuan nisan tentara. Dan yang bikin kaget, bukan cuma pemuda aja, ada remaja belasan tahun, ada juga pria, bahkan wanita usia 50-an. Usia 50-an ikut perang. Ya, dan tanggal kematiannya itu kebanyakan antara 1939 sampai 1944. Jadi langsung kepikiran kan, apa sih yang terjadi di Finlandia waktu itu? Nah, misi kita kali ini yaitu memahami gimana negara kecil ini hadapi krisis sebesar itu melawan tetangga raksasa. Terus, apa yang bikin mereka bisa bertahan? Dan perubahan apa aja yang harus mereka lakuin? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pemandangan di Hietaniemi itu, sumber kita, detail banget menggambarkannya. Ada lebih dari 3.000 nisan yang ada namanya, berarti jasadnya ketemu. Itu aja udah banyak ya. Banyak banget. Terus ada lagi dinding peringatan, isinya 715 nama tentara yang hilang. Nggak ketemu jasadnya. Plus monumen buat yang meninggal di penjara musuh. Jadi total korbannya itu besar sekali ya. Besar banget. Untuk negara yang waktu itu penduduknya cuma sekitar 3,7 juta jiwa. Hampir 100.000 nyawa hilang. Itu 2,5% populasi total, atau 5% populasi prianya. Wah, 5% populasi pria. Itu dampaknya pasti terasa sekali ke semua keluarga ya. Iya, sumbernya bilang kalau dikonversi ke skala Amerika sekarang, itu setara 9 juta jiwa. Dan memang ada kutipan di sumbernya, setiap keluarga Finlandia kehilangan anggota keluarga saat itu. Masih terasa traumanya, katanya, bahkan 70 tahun kemudian. Angka-angka itu emang mengerikan ya. Dan langsung bikin kita mikir, apa sih yang bikin mereka rela berkorban segitu besar? Sundar ini nunjuk ke satu hal penting, identitas nasional Finlandia. Katanya kuat dan unik banget, bukan sekedar patriotisme biasa gitu. Unik? Uniknya gimana tuh? Nah, salah satu pilarnya itu bahasa Finlandia sendiri. Kan kalau di Eropa, kebanyakan bahasanya tuh masuk rumpun Indo-Eropa ya. Iya, kayak Inggris, Jerman, Prancis gitu. Betul, tapi Finlandia ini bareng Estonia, Hungaria, sama bahasa Saami atau Lap, itu masuk keluarga bahasa Finno-Ugrik. Beda banget. Sumbernya bilang bahasanya indah, tapi terkenal susahnya minta ampun. Kosakatanya nggak ada hubungan sama bahasa Eropa lain, jadi ya harus hafal satu-satu. Wah, repot juga ya belajarnya. Iya, terus tata bahasanya juga rumit. Ada beda bunyi konsonan atau vokal sedikit aja, artinya bisa beda total. Contohnya nih, tapa A itu artinya ketemu. Tapi kalau P-nya double, tapa A artinya membunuh. Astaga, beda tipis banget, tapi artinya fatal ya. Penting banget posisinya. Terus ada komponis Sibelius, arsitek, desainer terkenal mereka. Jadi rasa bangga sebagai bangsa itu kuat banget. Sesuatu yang layak dipertahankan mati-matian gitu. Oke. Jadi identitas dan kebanggaan yang kuat ini jadi penting ya waktu kita lihat konteks sebelum perang. Oktober 1939 itu kan Uni Soviet nuntut wilayah keempat negara. Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania. Nah, iya. 3 negara Baltik itu akhirnya ya nurut sama tuntutan Soviet. Tapi Finlandia uniknya nolak. Padahal kan kalau dilihat kekuatan militernya, jauh banget ya. Populasi Soviet 50 kali lipat lebih banyak. Jomplang banget kekuatannya. Kenapa mereka berani nolak? Apa karena rasa identitas tadi? Itu salah satu faktor kuatnya pasti. Tapi jangan lupa juga konteks internasionalnya. Kenapa nggak ada yang bantu Finlandia? Misalnya Jerman. Oh iya, Jerman kan kuat waktu itu. Nah, disinilah Pakta Molotov-Ribbentrop itu berperan. Itu perjanjian antara Jerman Nazi sama Uni Soviet Agustus 1939. Publiknya sih perjanjian nggak saling serang, tapi ada protokol rahasianya. Mereka bagi-bagi Eropa Timur jadi zona pengaruh. Nah, Finlandia ini masuk zona pengaruhnya Soviet. Jadi Jerman terikat perjanjian buat nggak ikut campur urusan Soviet di Finlandia. Pantesan. Betul. Jadi, ya, Finlandia praktis sendirian waktu itu. Dan karena nolak itu, akhirnya Soviet invasi ya. 30 November 1939.
mulai deh perang musim dingin. Iya, Winter War. Dunia waktu itu ngiranya Finlandia bakal cepet kalah. Kayak Polandia lah, beberapa minggu atau hari aja. Ya logis sih, lihat perbandingannya aja udah ngeri. 3,7 juta lawan 170 juta jiwa. Tank, pesawat, Soviet unggul jauh banget. Secara militer di atas kertas, memang mustahil menang. Terus, apa dong tujuan Finlandia ngelawan? Kan kayaknya sia-sia. Nah, ini dia. Mereka tuh realistis banget ternyata. Sumbernya ngutip orang Finlandia bilang gini. Tujuan kami tuh bikin kemenangan Rusia jadi selambat, sesakit, dan semahal mungkin buat Rusia. Oh, jadi bukan mau menang, tapi bikin musuh rugi besar gitu ya? Tepat. Mereka nggak mimpi ngalahin Soviet. Tujuannya ya bertahan sekuat tenaga, bikin Soviet rugi parah, ngulur waktu, sambil berharap, ya meskipun tipis harapannya, ada bantuan dari luar. Dan di awal-awal perang, strategi ini kayaknya jalan ya. Soviet sempat kewalahan kan? Betul sekali. Sumbernya jelasin beberapa alasan kenapa Soviet awalnya gagal. Pertama, jelas mereka ngeremehin perlawanan Finlandia. Kedua, pasukan Soviet itu perlengkapannya kurang pas buat perang musim dingin di medan Finlandia yang brutal gitu. Nggak siap sama dinginnya ya? Iya. Dan ketiga, strategi awal mereka terlalu fokus nyerang di tanah genting Karelia yang medannya lebih terbuka. Kurang siap sama taktik gerilya Finlandia di hutan-hutan lebat. Nah, taktik Finlandia ini kan legendaris banget. Yang pasukan ski pakai baju putih itu kan? Iya, itu dia. Pasukan ski Finlandia yang lincah, pakai kamuflase putih jadi nyaru sama salju. Mereka bisa gerak cepat di hutan, tempat yang nggak bisa dilewati tank atau truk Soviet. Taktik khas mereka itu namanya moti, artinya kayak sikat kayu bakar gitulah. Moti? Gimana cara kerjanya? Bayangin ada kolom pasukan Soviet panjang gitu, kejebak di jalan sempit tengah hutan. Nah, pasukan Finlandia nyelinap, terus motong-motong kolom itu jadi beberapa bagian terpisah. Kayak motong sosis lah. Oh, dipotong-potong gitu? Iya. Terus, tiap potongan yang udah terisolasi itu dikepung dan dihancurin satu-satu. Efektif banget bikin kacau dan rugi besar buat Soviet padahal pasukan Finlandia terbatas. Wah, cerdik banget ya taktiknya. Tapi di sisi lain, mereka pasti panik juga cari bantuan luar negeri. Pasti. Udah coba kemana-mana, tapi ya itu hasilnya. Mengecewakan banget. Swedia, tetangga deketnya, ya simpatik sih. Tapi nggak mau kirim pasukan resmi, takut ikut keseret perang sama Soviet. Jadi cuma bantuan non-resmi aja? Iya, relawan sama material dikit-dikit. Jerman, kan tadi udah dibahas terikat fakta sama Soviet. Amerika, masih netral waktu itu, ada undang-undangnya. Terus Inggris sama Prancis, bukannya mereka sempat nawarin pasukan ya? Nah ini ironisnya, mereka memang nawarin puluhan ribu pasukan. Tapi sumbernya bilang motifnya tuh nggak murni nolong Finlandia. Loh, terus motifnya apa? Tujuan utama mereka itu ngamanin jalur ekspor biji besi Swedia lewat pelabuhan Narvik di Norwegia. Biji besi ini penting banget buat industri perang Jerman kan. Jadi pasukan yang ditawarin itu rencananya sebagian besar mau ditaruh di sekitar Narvik, bukan di garis depan Finlandia. Wah, jadi ada udang di balik batu ya? Bisa dibilang gitu. Dan rencana itu pun butuh izin lewat dari Norwegia sama Swedia yang netral. Dua-duanya nolak, takut netralitasnya keganggu. Ya udah, tawaran Inggris-Prancis itu akhirnya nguap gitu aja. Ya ampun, jadi bener-bener sendirian dong Finlandia ngelawar Soviet yang sumber dayanya kayak nggak ada habisnya. Terus gimana akhir perang musim dingin ini? Situasi mulai berubah sekitar Januari 1940. Soviet akhirnya belajar dari kesalahan awal mereka. Stalin nggak dukung lagi pemerintahan boneka Finlandia yang sempat dia bikin. Itu sinyal dia mulai serius. Militernya juga ganti strategi. Mereka stop serangan yang sia-sia di hutan tengah, terus fokusin kekuatan besar pasukan, artileri berat, tank ke tanah genting Karelia. Kenapa di Karelia? Medannya lebih terbuka di sana, jadi cocok buat keunggulan jumlah dan alat berat Soviet. Akhirnya mereka berhasil nembus garis Mannerheim. Garis Mannerheim itu? Benteng pertahanan utama mereka ya? Betul, semacam rangkaian benteng pertahanan di tanah genting Karelia itu buat nahan serangan dari arah Leningrad atau Saint Petersburg sekarang. Setelah pertempuran sengit banget, korban banyak di kedua pihak, garis itu jebol Februari 1940. Penglimanya, Mannerheim, itu katanya kuat banget mentalnya, nolak mundur terus. Tapi ya akhirnya pasukan Finlandia udah capek banget, amunisi menipis, bantuan nggak ada yang signifikan. Jadi terpaksa nyerah, minta damai. Terpaksa. Maret 1940, perang musim dingin selesai.
Ada perjanjian Moskow. Finlandia berhasil sih mempertahankan kemerdekaannya, itu udah pencapaian luar biasa. Tapi bayarannya mahal banget. Kehilangan wilayah ya. Iya, kehilangan sekitar 10% wilayahnya, termasuk kota terbesar kedua mereka waktu itu, Viipuri. Makanya nama Viipuri sering muncul di nisan Hietaniemi tadi. Ratusan ribu orang Finlandia dari wilayah itu jadi pengungsi. Berat banget pasti. Perang musim dingin selesai, tapi kan tadi disebut ada perang lagi ya. Perang lanjutan 1941-1944. Itu gimana ceritanya? Betul, itu fase kedua konfliknya. Jadi waktu Jerman nyerang Uni Soviet Juni 1941, Operasi Barbarossa itu, Finlandia ngelihat ini kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat ngerebut lagi wilayah yang hilang di perang musim dingin. Jadi mereka gabung sama Jerman, bukan sekutu penuh sih istilahnya, tapi co-belligerent, rekan seperang, gitu, dengan tujuan terbatas. Dan berhasil ngerebut lagi. Awalnya iya, mereka berhasil rebut Karelia lagi, termasuk Viipuri sekitar Agustus 1941. Nah, ini ngejelasin puncak kematian kedua yang kelihatan di nisan Hietaniemi. Tapi kan perang itu arusnya bolak-balik ya. Waktu Jerman mulai kalah di front timur, Soviet giliran nyerang balik Finlandia besar-besaran. Itu musim panas 1944. Wah, diserang lagi? Diserang lagi, dan serangannya gede banget. Pertempuran musim panas 1944 itu brutal banget, banyak korban lagi, itu puncak kematian ketiga di Hietaniemi. Tapi Finlandia bisa nahan lagi. Bisa nahan lagi, sampai akhirnya buntu perangnya. Tapi ya susah payah banget. Akhirnya gencatan senjata September 1944. Lagi-lagi, Finlandia berhasil pertahanin kemerdekaan. Tapi ya syaratnya berat. Syaratnya apa aja? Harus balikin lagi wilayah yang sempat direbut, bayar pampasan perang besar ke Soviet, terus ada pembatasan-pembatasan lain juga. 2 kali perang lawan raksasa bisa merdeka terus, tapi biayanya tinggi banget. Ini pasti ngubah banget cara Finlandia bersikap setelah perang ya. Kebijakannya pasti beda. Beda banget, mendasar, radikal malah perubahannya. Pengalaman pahit 2 perang itu melahirkan kebijakan yang dikenal sebagai garis Paasikivi Kekkonen. Oh, dari nama presidennya ya? Ya, Juhano Paasikivi sama Urho Kekkonen. Mereka yang jalanin kebijakan ini puluhan tahun. Intinya tuh realisme brutal. Realisme brutal, maksudnya? Mereka sadar betul posisi Finlandia. Negara kecil, lemah militer, nempel banget sama Uni Soviet yang superpower, terus nggak bisa ngarep bantuan efektif dari Barat lagi. Udah kapok mungkin ya. Jadi kebijakan sebelum perang yang cenderung cuek atau malah nantang Soviet itu dianggap gagal total. Kebijakan baru ini kebalikannya 180 derajat. Jadi gimana kebijakan barunya? Finlandia harus paham sudut pandang Soviet. Harus ngerti kepentingan keamanan Soviet. Harus terus komunikasi, bangun kepercayaan, dan yang paling penting, jaga kepercayaan Moskow. Buktiin kalau Finlandia itu tetangga yang baik, yang nepatin janji. Tapi kalau harus jaga kepercayaan Soviet segitunya, berarti ada kemerdekaan yang dikorbanin dong. Nah, persis. Itu intinya. Dan ini yang kemudian dikenal luas sebagai Finlandisasi. Demi jaga kepercayaan Soviet dan mempertahankan kemerdekaan politik, itu nilai inti mereka yang nggak bisa ditawar. Finlandia secara sadar milih buat ngebatasin diri sendiri di beberapa area. Contohnya gimana? Misalnya kebijakan luar negeri. Mereka nggak akan ambil langkah yang bisa bikin Soviet curiga atau marah. Terus ekonomi, ada hubungan dagang khusus sama Soviet. Bahkan katanya ada semacam sensor mandiri gitu di media, di dunia akademik, kalau mau kritik Soviet. Wah, sampai segitunya ya? Itu harga yang dianggap perlu dibayar. Demi apa? Demi tetap jadi negara merdeka, meskipun hidup di bawah bayang-bayang tetangga raksasa. Kedengerannya kayak jalan di atas tali tipis banget ya. Pragmatis tapi menyakitkan gitu. Sangat pragmatis. Sumbernya juga nekenin gimana Finlandia harus hindari sikap kasihan sama diri sendiri atau benci terus ke Soviet. Padahal sejarahnya kan pahit banget. Mereka terima aja realitas geopolitik mereka putusin. Ya udah, jaga kepercayaan Soviet ini satu-satunya cara realistis buat pertahanin kemerdekaan politik. Pilihan yang susah, tapi dianggap perlu waktu itu. Kalau kita coba pakai kerangka analisis krisis yang ada di sumber Anda nih, faktor-faktor apa aja yang paling kelihatan di kasus Finlandia ini? Oke, kerangka itu kan ada 12 faktor ya. Beberapa relevan banget sih di sini. Kalau dari sisi kekuatan Finlandia, jelas banget ada pengakuan krisis faktor 1,
Mereka sadar situasinya gawat, terus penerimaan tanggung jawab faktor 2, sadar nasib di tangan sendiri, nggak bisa ngandelin orang lain. Identitas nasional tadi juga kuat ya? Banget, itu identitas nasional nomor 6, jadi sumber kekuatan mental yang luar biasa. Apalagi kebanggaan atas perlawanan di Perang Musim Dingin, itu dipelihara terus. Terus penilaian diri yang jujur nomor 7, realisme mereka pasca perang itu jelas banget. Fleksibel juga ya mereka? Iya, fleksibilitas dan kesabaran nomor 9, terus coba formula baru hubungan sama Soviet setelah yang lama gagal, dan tentu nilai inti nomor 11, mereka jelas, kemerdekaan. Itu yang bikin mereka berjuang dan adaptasi. Soal kepemimpinan, Mannerheim, Paasikivi, Kekkonen memang hebat, tapi kebijakannya didukung luas juga sama elit Finlandia. Oke, itu sisi kuatnya. Kalau sisi lemah atau tantangannya gimana? Yang paling jelas ya, minimnya bantuan dari sekutu, nomor 4, apalagi pas genting banget. Terus hampir nggak ada model yang tersedia, nomor 5. Nggak ada contoh negara kecil lain yang nasibnya mirip dan berhasil. Oh iya ya, negara lain kan ada yang nyerah, ada yang ditaklukkan. Betul, makanya ada istilah Finlandisasi tidak untuk diekspor. Kasusnya spesifik banget. Terakhir, kebebasan dari kendala Hangs 12, mereka tuh terbatas banget. Geografisnya aja udah susah, perbatasan panjang sama Soviet. Kekuatan juga jauh beda. Sumbernya bahkan bilang tingkat keterbatasan ini mirip sama Jerman pas KPD 2. Wah, kompleks banget ya situasinya. Jadi, apa nih pelajaran utama atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengalaman Finlandia ini? Menurut saya sih, pertama kita lihat contoh ketahanan yang gila-gilaan dari bangsa kecil. Kedua, pentingnya identitas nasional itu sebagai semacam jangkar di tengah badai. Dan yang mungkin paling bikin mikir, ya soal pragmatisme radikal itu. Kadang-kadang perlu langkah yang nggak ideal, bahkan menyakitkan, buat bertahan hidup kalau berhadapan sama kekuatan yang jauh lebih besar. Finlandisasi itu jadi studi kasus unik soal gimana jalan di tengah antara kedaulatan sama akomodasi yang terpaksa. Iya, bener banget. Ini cerita tentang gimana tekanan dari luar yang ekstrim itu bisa maksa satu bangsa buat berubah. Melakukan perubahan yang dipilih dengan sadar, tapi menyakitkan. Harus milih aspek kemerdekaan mana yang bisa dikorbankan sedikit demi mempertahankan inti keberadaan mereka sebagai negara merdeka. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan penutup buat Anda yang dengerin. Kalau lihat sejarah Finlandia hadapi ancaman eksistensial pakai pragmatisme dan adaptasi yang sulit ini, kira-kira ada pelajaran nggak buat negara-negara kecil lain sekarang yang mungkin hadapi tetangga kuat juga? Atau lebih luas lagi mungkin ya, gimana sih sebuah bangsa itu nyimbangin antara kebutuhan pragmatis buat survive, buat bertahan hidup, dengan cita-cita ideal pengen kebebasan penuh? Apalagi kalau lagi di bawah tekanan eksternal yang gede banget. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan ya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.